Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot, Jakarta. IHSG Jumat kemarin menguat 0,3%, tutup di 7432,09. Candlenya masih di dalam range candle hari Kamis ya, candle tanggal 15 tuh. Meskipun hari Kamis candlenya ya kecil, hari Jumatnya juga kecil. Jadi memang setelah naik setelah ngetes area all time high, setelah bikin high baru cuman belum berhasil tutup di atas 7454 ya, itu memang cenderung terbatas pergerakannya. Nah, hari Senin atau minggu depan itu harapannya berhasil naik ya, harapannya berhasil ke atas 7450, karena di weekly candlenya saya suka karena Marubozu candle meskipun ada buntutnya sih ya, candle hijau gede lah ya. Candle hijau gede closingnya berhasil tutup di atas harga penutupan tertinggi di candle weekly-nya tentunya di tahun 2024. Dan kalau di zoom out, highest close nih Jumat kemarin atau candle minggu kemarin yang ditutup hari Jumat tanggal 16 itu adalah highest close all time high close. harga penutupan tertingginya ya di candle weekly itu satu hal yang bagus, cuman tetap harus hati-hati karena volume atau value transaksinya nggak segede atau bukan yang diharapkan waktu kondisi market lagi uptrend sih ya. Harapannya itu akan membaik volume transaksinya, dan harus tetap hati-hati. Kalau turun ke bawah 7387 berarti ada kemungkinan koreksi dulu lah. Ada koreksi dulu ke ya berarti ke 7300-an ya. Ngetes area 7350 7300. Kurang lebih seperti itu. Setidaknya area yang perlu diwaspadai atau area-area supportnya itu naik ya. Kecuali breakdown 7300 ke bawah 7300 sampai ke bawah 7200. Nah, itu memungkinkan untuk tes 7000 kembali atau 6900 6800. Sementara ini area supportnya lah, bisa dianggap ini area support karena ini bekas resisten jangka pendek, dari sideways beberapa pekan selama bulan Juli lah ya. Kemudian di breakout dan masih memungkinkan untuk jadi support. Mudah-mudahan di minggu depan berhasil breakout 7454 ya, tutupannya berhasil ke atas 7460 lah, berhasil ke atas 7460, mudah-mudahan tutupan minggu depan. Kurang lebih seperti itu. Tetap waspada aja buat yang lagi trading, pasang stop loss, trailing stop, jangan lupa jualan kalau udah cuan. Lanjut kita bahas saham-saham yang masih masuk ke list. Ada beberapa. Saham pertama ada Astra OTW area target di 5000 ya, kemarin Jumat menguat 1,6%. Jadi buat yang udah punya barang atau masih punya barang tepatnya, simpan aja dulu. Pasang trailing stop boleh di bawah 4900 di 4890, 4880 atau 48, mentoknya 4850 oke lah. Bentar, 4850 sih ya, di 4880 masih oke lah ya di situ. Dan mudah-mudahan masih bisa lanjut sih ya. Cuman kalau misalnya buat yang lagi baru mau beli, tunggu koreksi dulu aja karena ini baru kebentuk sinyal CB1. CB1-nya itu ada di sini, area inilah. Nah, CB1-nya ada di situ 4890. Nah, tungguin belinya kira-kira paling enggak lah tungguinnya di 4760-an lah ya, tungguin paling enggak di situ. Kedua ada BBTN. Ini adalah strategi yang ada di rekomendasi tanggal kemarin Jumat ya, tanggal 16 Agustus 2024. Strateginya adalah beli ngantri di 1245. Jadi buat yang belum punya barang, baru ngantri hari Jumat kemarin belum dapat barang, antriin aja dulu nggak masalah. Buat yang udah punya barang, simpen aja ya. Selama nggak turun dan tutup di bawah 1175 masih aman karena ini strukturnya baru aja ganti dari downtrend jadi uptrend lah.
gitu. baru aja ada change of character. Harapannya berhasil naik ke atas 14.20 supaya ada uptrend supaya ada higher high-nya gitu ya. Berarti jadinya sah gitu, ada higher low dan higher high. Berikutnya ada Bevin. Bevin ini belum ada sinyal beli lagi ya. Kalau misalnya masih punya barang dan masih di hold, trailing stopnya pasang aja di 930, mentok di 900 lah, jangan terlalu bawah juga. Dan perlu diperhatiin, ini cakep kalau berhasil naik ke atas 985. Bisa dipantau untuk fast trade juga buat Senin atau Minggu depan, siapa tahu jalan ya si Bevin, mudah-mudahan jalan. Kemudian BSSR yang masih uptrend kemarin Jumat menguat 2,4%, ini juga masih bisa dipantau untuk fast trade aja buat yang belum punya barang ya. Buat yang udah punya barang ya pasang trailing stop aja. Trailing stopnya boleh kasih di 4200, oke rasanya. Cukup jauh sih, cuman ya sementara angkanya di situ. Karena di sini mudah-mudahan lancar ke 4400, 4480. Jadi pantau untuk fast trade dulu aja ini si BSSR. DRMA masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Jadi buat yang masih punya barang atau udah punya barang, trailing stopnya masih tetap dipasang di 1000 ya. Kalau turun ke bawah 1010, TP dulu aja. Lanjut ada XL. XL. Buat yang udah punya barang, pasang trailing stop karena Jumat kemarin insider meskipun hijau tapi candlenya merah ya. Tutup di bawah open hari Jumat. Nah, pasang trailing stopnya di 2200 aja, masih cuan lah. Karena kalau misalnya nggak langsung naik, ini ada kemungkinan bikin sideways kecil dulu dan antisipasi daripada nggak jadi cuan malah turun ke bawah 2070 dan malah cut loss gitu sih ya. Lanjut ada Inco. Buat yang udah punya barang disimpan, yang belum punya barang masih mau ngantri misalnya di 3730 ya silahkan masih ngantri di situ, nggak masalah. Kemarin sempat diajakin beli waktu hari Kamis ya, jadi buat yang udah punya barang simpan aja selama nggak ke bawah 3600, tutupannya masih aman. Mudah-mudahan lancar ke 4000-an, 4200 area targetnya. Lanjut ada INDF. Indofood rekomendasi sebelumnya belum disamperin, belum dapat barang, langsung naik ke target TP1. Karena sampai hari Jumat kemarin itu belum berhasil tutup di atas 6650 ya. Atau setidaknya tutup di 6650, jadi belum berhasil tutup di situ. Maka strateginya bisa naik nih, area entry-nya bisa dinaikin di 6175 sampai 6200 lah. Boleh dinaikin di situ ya area entry-nya kalau misalnya masih minat sama si Indofood. Nanti next target TP-nya pertama tetap di 6550 ya. Berikutnya 6750, 6950. Lanjut ada MAPA yang masih aman di hold lah ya selama nggak ke 750 tutupannya. Terus ada Meja, ini adalah strategi atau rekomendasi di tanggal 16. Cuman kemarin rekomendasinya itu belinya di 204 karena ARB-nya 206, jadi yang ngantri di 204 nggak dapat barang atau belum lah ya. Buat yang kemarin pas lagi lihat order book terus melihat wah ARB gitu ya, terus di HK dibeli ya hari ini lagi pas closing hari Jumat cuan tuh. Buat yang udah punya barang simpen aja dulu. Buat yang belum punya karena masih tetap mau ngantri di 204 nggak masalah, karena kalau misalnya besok masih turun harusnya besok bisa dapet, bukan harusnya sih, kalau misalnya besok turun dan ngepol lagi turunnya ya bisa dapet. Mudah-mudahan sih nggak terlalu lama lah ya nunggunya. Kemudian yang ke berikutnya MTMH. Strategi direkomendasi beberapa hari sebelumnya adalah beli ngantri di 10.55, belum dapat barang sampai penutupan hari Jumat kemarin. Dan masih di dalam range candle tanggal 13 ya, 3 hari berturut-turut di dalam range candle tanggal 13. Jadi sementara setidaknya ngantrinya di 1090
dan yang kedua di 1055. Stop lossnya di bawah 1000. Lanjut ada PTBA. Kok TBA? PTBA kemarin Jumat menguat 1,1%. Strateginya adalah kemarin beli buy break fractal 2740. Jadi belinya di 2750. High-nya persis 2750 sih ya. Ya masih aman disimpan lah. Mudah-mudahan nggak turun dan tutup di bawah 2640. Terus berikutnya ada Raja. Buat yang udah punya ya disimpan aja dulu. Mudah-mudahan lancar ya ke 1400 target TP1-nya. Kemudian ada Tekim. Strateginya kemarin beli ngantri di 7375. Belum dapat barang dan sementara ini masih bisa diantriin tetap di 7375 ya. Stop lossnya boleh di bawah 7150. Lanjut ada Telkom. Nah, Telkom kemarin Jumat menguat 3,1%. Di hold dulu nggak masalah ya. Mudah-mudahan setidaknya nutup gap 3000-3040 lah. Mudah-mudahan sih bisa lebih gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih karena ini udah ada low valid, berarti 2700 itu sudah jadi low valid karena waktu naik di bulan Juni bikin high di 28 di 3140 itu udah ambil atau udah nembus ke atas pullback terakhirnya. Artinya udah ada retracement dan berarti terbuka makin besar peluangnya untuk naik lebih tinggi gitu ya. Dan mudah-mudahan berhasil ke 3400 estimasi target pertama dari sinyal CB1 yang muncul di akhir Juni. Oke gitu, lanjut sekarang ke saham rekomendasi untuk besok Senin atau dalam waktu dekat ke depan. Tanggal 19 Agustus 2024 ada 3 saham. Bapak Ibu bisa masukin watchlist jika belum ada, dan tentunya bisa langsung bikin ordernya menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ada salah pencet. Saham pertama ada Akra. Kemarin memang lemah 0,3% ya hari Jumat, dan ini adalah saham yang pernah masuk rekomendasi untuk hari Kamis ya, belinya ngantri di 1465. Dan karena belum ada perubahan yang signifikan juga, terus dari struktur marketnya dia sudah ambil pullback terakhir ya, yaitu sudah naik ke atas 1535. Jadi ada kesempatan untuk naik lebih tinggi, mudah-mudahan lancar ke berapa? 1650 ya. Jadi strateginya adalah Akra belinya ngantri tetap sama di 1465, stop lossnya juga tetap sama kalau closing di bawah 1390, dan estimasi targetnya di 1635 1640. Mudah-mudahan bisa nyampe ke 1650. Yang kedua ada INTP. Nah, ceritanya beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Juni itu ada sinyal CB1. Ada sinyal CB1 sekaligus dia bikin nembus ke atas pullback terakhirnya. Pullback terakhirnya sih di sini ya. Pullback terakhirnya adalah di 6725 udah ditembus. Kemudian lanjut dia bikin CB1. Setelah nembus ke atas pullback terakhirnya sih dia si INTP ini ada dominant break, kemudian dilanjut bikin CB1. Jadi saya akan marking CB1-nya aja. Setelah sinyal CB1 muncul, lanjut naik ke target TP1 ya. Cuman belum tutup di atas area-area extend TP1-nya. Nah, dan area entry-nya yang low risk belum dijemput. Jadi ini masih ada kesempatan ngantri nih, setidaknya di sekitar 6800 6750 ya. 6775 ya, 6800 6750 lah area itu. Jadi Bapak Ibu yang minat silahkan bikin order belinya di 6775. Stop lossnya kalau closing di bawah 6275 ya, boleh langsung pasang pakai auto order elite sell di 6250 atau 6200 nggak masalah. Estimasi target TP nya yang pertama masih tetap ya di 7900 7950. Mudah-mudahan sih bisa lebih,
target TP2 nya ke 8950. Nah, area 8950 ini rasanya lebih signifikan untuk jadi area resisten ya. Mudah-mudahan bisa ke sana. Saham ketiga ada SMSM. SMSM ini adalah saham yang pernah masuk rekomendasi dan udah diajakin jualan minimal di awal-awal Agustus jualannya, karena waktu naik ke area target TP2 belum berhasil tutup di atasnya, langsung ada pullback. Nah, kemudian terkoreksi karena juga nggak tutup di atas extend TP2, maka bahkan di atas target TP2 nya pun dia nggak tutup ya, nggak tutup di atas 22 berapa 10, tutupannya persis di 2210, 2220 gitu, tutupannya di 2210 di tanggal 2 Agustus. Nah, terus terkoreksi, maka strateginya adalah belinya ngantri aja di 1870. Kebetulan di sini ini adalah area ya 1930 sampai 1870 ini adalah area order block juga sih. Tapi udah dites ya. Area order blocknya iya udah dites sih. Jadi ya itu adalah area entry yang bisa dipertimbangkan. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di area 1790 di bawah 1800. Jadi kalau closing di bawah 1795 ya. Ini adalah area yang di breakout tuh. Setelah bikin sinyal CB1 terkoreksi terus naik lagi kan ke atas 1800. Nah, stop lossnya tutup cukup kalau tutup di bawah 1790. Dan estimasi targetnya 2200 lagi yang pertama, target TP2 nya lagi, dan berikutnya mudah-mudahan bisa breakout, dan kalau breakout OTW full cycle-nya di 2600-an. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.